Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Andika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memperkenalkan salah satu situs web yakni Pet Colorado. Pertama-tama kita search dulu Pet Colorado. Oke, kita pilih pet. Sebelum kita masuk ke Pet Colorado-nya ini, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu Pet Colorado. Jadi, sejak tahun 2002, Nobel laureate Carl Wieman mengerjakan proyek untuk pengembangan simulasi, matematika dan sains interaktif yang dapat digunakan secara gratis. Produk-produknya terhimpun dalam suatu aplikasi Pet Interactive Simulation. Simulasi dan pemodelan Pet Interactive Simulation dikembangkan dengan menggunakan Java, Flash, ataupun HTML. Berbagai simulasi dalam bidang sains, baik fisika, kimia, biologi, maupun ilmu bumi telah dikembangkan baik dalam versi offline maupun online melalui alamat Pet Colorado ini. Aplikasi ini dapat dijalankan baik pada sistem operasi Windows, Mac, maupun Linux. Pet merupakan salah satu simulasi interaktif fenomena-fenomena fisis berbasis riset yang diberikan secara gratis. Dikembangkan secara kontinu oleh sebuah tim di Universitas Colorado sejak tahun 2012. Hingga kini telah menghasilkan lebih dari 360 juta simulasi baik dalam bidang fisika, kimia, biologi, ilmu kebumian, dan matematika. Pihak pengembangan PET meyakini bahwa dengan pendekatan berbasis riset yang menggabungkan hasil penelitian sebelumnya dan yang dilakukan mereka sendiri, memungkinkan peserta didik untuk menghubungkan fenomena kehidupan nyata dan ilmu yang mendasarinya, yang akhirnya dapat memperdalam pemahaman dan meningkatkan minat mereka terhadap sains. Perkins dan Adams menyebutkan bahwa tujuan utama pengembangan PET adalah untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam penemuan konsep sains sekaligus untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Sebagai sebuah program simulasi komputer, PET dirancang sedemikian rupa untuk membantu peserta didik terlibat dalam aktivitas sains melalui penyelidikan atau inquiry. PET sendiri tersedia dalam dua versi, yaitu versi offline dan online. Aplikasi ini dapat diputar baik di smartphone, tablet maupun komputer yang telah terinstall program JavaScript dan Flash Player. Melalui paket PET offline, website installer akan memasang salinan dari website PET ke dalam komputer. Apabila telah terpasang, maka kita tidak perlu terhubung ke internet untuk melihat atau menjalankan setiap simulasi. Asalkan pada komputer terinstall Java Flash dan web browser seperti Firefox or Internet Explorer. PET sendiri ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu keberhasilan pembelajaran berbantuan laboratorium virtual bergantung pada kemandirian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. 2. Akses untuk melaksanakan kegiatan laboratorium virtual bergantung pada jumlah fasilitas komputer yang disediakan sekolah. 3. Siswa dapat merasa jenuh jika kurang memahami tentang penggunaan komputer sehingga dapat menimbulkan respon yang pasif untuk melaksanakan percobaan virtual. Dan manfaat dari PET ini yaitu 1. Dapat dijadikan suatu pendekatan yang membutuhkan keterlibatan dan interaksi dengan siswa. 2. Memberikan feedback yang dinamis. 3. Mendidikan siswa agar memiliki pola berpikir konstruktivisme di mana siswa dapat menggabungkan pengetahuan awal dengan temuan-temuan virtual dari simulasi yang dijalankan. Yang keempat, membuat pembelajaran lebih menarik karena siswa dapat belajar sekaligus bermain pada simulasi tersebut. Dan yang terakhir, memvisualisasi konsep-konsep fisika dalam bentuk model seperti elektron, foton, molekul, dan lain-lain. Baiklah, kita langsung saja. Ini adalah tampilan dari Pet Colorado ini sendiri. Saat ini sudah terdapat 806 juta simulasi yang dikirimkan, yang terdiri dari fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, dan biologi. Di PET ini sudah ada 160 interactive simulation, 95 language translation, dan 2.890 teacher submitted lesson.
Oke, langsung saja kita masuk ke petnya sendiri. Kita misalkan pilih fisika. Baiklah, ini adalah tampilan ketika kita sudah mengklik fisika tadi. Di sini ada subjek, fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian dan biologi. Di fisika terdapat beberapa materi seperti gerak, suara dan gelombang, kerja energi dan daya, panas dan termo, fenomena kuantum, cahaya dan radiasi, listrik magnet dan rangkaian listrik. Dan di sini terdapat beberapa pet yang berkaitan dengan fisika tersebut. Juga terdapat kimia kuantum, dan kimia umum, matematika, math concept, math application, dan ilmu kebumian, dan biologi. Juga sudah terdapat grade level. Grade level di sini sudah ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Dan compatibility-nya HTML5, Java, PHP, Java, Flash, dan accessibility di sini ada alternative input, interactive description on mobile device, sound and sonification, zoom and magnification. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kimia. Di sini terdapat beberapa pet yang berkaitan dengan kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai molaritas. Kita langsung klik saja molaritas. Baiklah, ini adalah tampilan setelah diklik. Di sini kita bisa unduh sehingga kita bisa mengakses pet ini ketika offline. Di sini ada about ini. Di sini materi yang dibahas pada pet ini yaitu larutan, molarity, mol, volume, solubility, dan jenuh. Ada for teacher. For teacher di sini kita bisa membagikan aktivitas kita nih, dan ada translation di sini beberapa negara. Ada juga simulasi yang terkait dengan pet tadi, dan software yang diperlukan dan kredit. Baiklah, langsung saja kita masuk ke molaritas. Kita klik play. Baiklah, ini adalah tampilan dari molaritas yang tadi kita pilih. Kita klik pet di sini dan pilih layar penuh. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini ada jumlah zat terlarut dengan satuan mol, dan volume larutan dengan satuan liter, dan konsentrasi larutan dengan satuan molaritas. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu molaritas. Molaritas merupakan konsentrasi jumlah zat terlarut per satuan volume. Molaritas menunjukkan berapa banyak mol zat terlarut dalam 1 liter zat pelarut. Pada umumnya, jumlah zat pelarut akan lebih besar dibanding dengan jumlah zat terlarut. Rumus dari molaritas ini yaitu molaritas sama dengan jumlah zat terlarut atau mol dibagi dengan volume larutan. Baiklah, di sini sudah terdapat gelas kimia yang berisi larutan yang akan kita cari konsentrasi larutan atau molaritasnya. Baik, kita klik ini, maka di sini akan muncul 9 jenis larutan yang berbeda yang bisa kita cari konsentrasi larutannya. Contohnya di sini misal kita pilih kalium kromat, kita klik lihat nilainya, maka akan muncul 0,500 mol, 0,500 liter, dan 1 molaritas. Di sini bisa kita turunkan jumlah zat terlarutnya, misal sampai 0,298 mol, dan volume larutannya kita naikkan menjadi 0,815 liter, maka konsentrasi larutannya itu menjadi 0,366 molaritas. Sebaliknya, jika kita naikkan dan volume larutannya kita turunkan, maka konsentrasi larutannya itu menjadi 2,055 molaritas.
Misalnya kita cari contoh lain, tembaga sulfat CuSO4 itu kita turunkan menjadi 0,246 mol, dan ini kita naikkan menjadi 0,646 liter, maka konsentrasi larutannya yaitu menjadi 0,381 molaritas. Oh ya, di sini sudah bisa kita tentukan seperti ini, kapan larutan tersebut jenuh dan kapan larutan tersebut menjadi tidak jenuh. Seperti itu. Dari percobaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi jumlah zat terlarut, maka semakin tinggi pula konsentrasi larutan atau molaritasnya. Sebaliknya, jika volume larutan semakin tinggi, maka konsentrasi larutannya justru menurun. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi di awal, dengan rumus molaritas, M sama dengan N per V, di mana molaritas berbanding lurus dengan jumlah zat terlarut atau mol. Sebaliknya, molaritas berbanding terbalik dengan volume larutan. Baiklah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.